Pemirsa Lavinol kembali di Shalom Doc. Kali ini kita masih membahas mengenai waspada serangan jantung pada usia muda. Tadi kan saya bertanya ya, kalau misalkan ada pasien yang suka mengatakan bahwa itu kakek saya ngerokok tuh tiap hari sampai sekarang kok jantungnya aman-aman aja. Ini sering ya. Betul, Dr. Vito. Banyak orang yang tanya karena mereka nggak pengen dilarang merokok sebenarnya. Betul, Dr. Vito. Jadi memang banyak sekali pernyataan seperti tadi ya di dalam praktek kita sehari-hari ya. Jadi kakek saya, om saya, paman saya merokok, tapi kok sampai usia tua tidak ada masalah ya gitu ya. Jadi mungkin salah satu hal yang mungkin kita sampaikan juga kepada para pemirsa bahwa memang penyakit jantung koroner atau serangan jantung ini bersifat multifaktorial. Nah, jadi apa yang kita sebutkan tadi adalah salah satu faktor risiko dari pola hidup yang tidak sehat ya. Rokok sekarang trennya kan vaping ya. Jadi biasanya faktor risiko ini akan dikombinasikan dengan faktor risiko lain. Seperti mungkin apakah ada komorbid ya, penyakit penyerta seperti hipertensi, dislipidemi. Semua itu akan meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung. Dan yang tidak bisa kita hindari juga atau tidak boleh kita lupakan para pemirsa adalah faktor genetik, Dr. Vito. Jadi ada memang sebagian orang memiliki kerentanan lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung koroner dibanding yang lain. Nah, tapi dari penelitian seperti yang Dr. Vito juga sebutkan tadi, bahwa memang pasien yang memang merokok, itu resiko terjadi serangan jantung jauh lebih tinggi dibanding yang tidak merokok. Jadi lebih baik kita menghindari dibanding kita terkena penyakit jantung koroner. Saya kira itu ya, Dr. Vito ya. Udah tahu ada risiko, ya mendingan hindari aja betul, kan. betul. Lagian jawaban gampangnya itu kan kakek Anda, bukan Anda ya gitu ya. Betul, Dr. Vito. Nah, sekarang ngomongnya soal pencegahan lagi ya. Pencegahan itu kan juga terkait dengan pola makan nih. Banyak orang yang sekarang ya gampang pesan online dan lain-lain ya. Dan juga mereka mungkin kurang gerak badan. Nah, ini banyak yang pola hidupnya ini sejak muda seperti ini. Dan mungkin kakeknya dulu nggak seperti itu. Ya. Sekarang pola makan juga pengaruh ya. Banyak makanan kekinian yang lucu-lucu bentuknya, tapi di dalam tubuh nggak jadi lucu tuh, jadi bahaya kesehatan malah. Iya, betul, Dr. Vito. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, salah satu bagian dari multifaktorial pada penyakit jantung koroner. Jadi resiko rokok itu, pasien yang merokok dan tidak merokok otomatis lebih tinggi dari pasien yang rokok untuk terjadi serangan jantung. Lalu ditambah lagi dengan sekarang lebih banyak makanan-makanan fast food ya, dengan bentuk yang memang sangat menarik ya, Dr. Vito ya. Rasanya juga mungkin sangat enak ya. Jadi juga mengundang kita untuk berulang kali mengkonsumsi hal-hal tersebut. Apalagi akses sekarang kan lebih mudah dibanding dulu ya. Mungkin zaman kakek nenek kita, orang tua kita nggak segampang sekarang. Sekarang kita hanya cukup klik dari gadget kita nggak kemana-mana, tidak perlu bergerak, tidak perlu pergi ke mall, makanan datang di depan kita. Nah, tentu saja banyak makanan-makanan yang kita konsumsi kadang-kadang tidak sehat. Nah, jadi akumulasi jangka panjang saya kira akan menyebabkan suatu gangguan kesehatan ya. Salah satunya adalah metabolic syndrome yang akhirnya berakhir pada penyakit jantung koroner, mungkin itu. Ada gejala yang unik juga nih ya, karena waktu itu kan sempat ke Jepang, lalu tanya sama sensei dokter dari Jepang, saya bilang kenapa bisa penyakit jantung juga banyak? Katanya orang Jepang sehat-sehat, dia bilang itu yang lama-lama. Anak-anak mudanya nggak juga katanya. Betul. Udah suka makan yang manis-manis, udah gitu mulai malas jalan. Betul. Sekarang semua serba online, jadi mereka sudah berbeda juga. Jadi berarti pentingnya pola hidup nih sebenarnya. Betul, Dr. Vito. Ya. Nah, apa yang dokter lihat ya, misalkan anak-anak muda sama sekarang ini yang sebenarnya udah punya faktor risiko nih, mereka punya hipertensi, kan banyak yang mungkin stres ya, mereka karena pekerjaan dan lain-lain, atau mungkin mereka terpacu untuk mengejar karir tanpa memperdulikan kesehatan mereka. Nah, hipertensi salah satu faktor juga dan sering pada usia muda. Betul, Dr. Vito. Jadi seperti yang telah tadi Dr. Vito sampaikan, bahwa memang pola hidup kita sekarang mungkin berbeda dengan pola hidup orang tua kita ya, apalagi kakek nenek kita ya. Jadi perubahan terjadi dengan sangat cepat ya. Jadi sekarang lebih ke arah banyak sekali orang melakukan pola hidup yang sedentary lifestyle. Jadi tidak mau banyak bergerak ya, mau yang praktis, instan, cepat ya. Jadi dengan gadget kita aja kita bisa langsung mengkonsumsi makanan langsung datang di depan kita. Ya kan, itu yang pertama. Lalu juga pola makan kita sudah jauh sekali berbeda dibanding dulu ya. Jadi pola makan dulu mungkin lebih banyak yang alami ya, tidak banyak zat-zat aditif tambahannya, tidak terlalu manis mungkin, gulanya tidak tinggi, lemak jenuh tidak tinggi, itu semua meningkatkan faktor risiko terjadinya PJK. Jadi bagaimana kita mencegah terjadinya PJK, terutama pada usia-usia muda. Jadi pertama bisa kita mulai dengan pola hidup sehat mungkin, Dr. Vito ya. Rajin olahraga ya, mungkin kalau bisa 4-5 kali seminggu ya, kurang lebih 30-60 menit per hari. Lalu juga konsumsi makanan-makanan yang jangan terlalu tinggi kolesterol, tinggi lemak ya. Kalau sekali-sekali mungkin saya kira oke ya, Dr. Vito ya, tapi kalau kita konsumsi tiap hari itu akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Mungkin salah satunya itu ya, Dr. Vito ya. Kan namanya juga gaya hidup ya, atau pola hidup kan. Itu kan berarti kan memang panjang urusannya. Nah, ini sekarang tadi masih mengenai hipertensi ini karena banyak orang yang mungkin nggak sadar kalau dia hipertensi. Sedangkan pada usia muda tetap ini menjadi satu faktor risiko yang kuat juga nih. Nah, banyak sekarang kan yang mungkin ya kerja sampai malam dan juga mereka dengan meeting bisa online. Bagaimana pandangan dokter mengenai usia muda punya faktor risiko serangan jantung?
Betul, Dr. Vito. Jadi kita hubungkan dengan tadi salah satu faktor risiko yang terpenting memang Dr. Vito ya. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi hipertensi ini kita tahu bersama, pemirsa juga sering dengar mungkin ini adalah suatu silent disease. Kadang-kadang kita nggak merasakan bahwa tekanan darah kita tiba-tiba naik tinggi sekali. Sampai terjadi nanti suatu komplikasi atau gangguan lebih lanjut. Jadi bagaimana kita menghindari hipertensi? Pertama kita harus periksakan diri, periksakan kesehatan secara rutin ya. Sekarang saya kira teman-teman sekalian, rekan-rekan pemirsa di rumah juga sering dengar medical check up rutin. Itu salah satu pintu masuk kita ya. Jadi kita bisa mengetahui dengan dini apakah tekanan darah kita normal, lalu juga parameter-parameter laboratorium lain juga normal. Lalu dihubungkan dengan stres tadi ya. Tentu saja dalam hidup ini kita bisa menghindarkan diri dari stres 100% ya Dr. Vito ya. Apalagi mungkin sekarang tuntutan pekerjaan juga mungkin belum sampai kantor pun kita sudah stres di jalan ya. Sekarang macet sekali ya. Jadi saya kira yang penting adalah bagaimana cara kita mengelola stres ya. Karena untuk menghindari 100% mungkin tidak bisa. Tapi bagaimana kita menghadapi persoalan atau permasalahan yang kita miliki supaya stresor yang timbul tidak terlalu tinggi. Karena otomatis dengan stres dia akan menyebabkan kita jadi kurang tidur salah satunya. Lalu juga berakibat juga ke kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang kurang baik Dr. Vito ya. Mungkin karena nggak bisa tidur akhirnya dia mengkonsumsi kafein tinggi ya kan. Lalu juga mungkin konsumsi rokok kadang-kadang kan ya, stres rokoknya makin banyak tuh biasanya begitu kan ya. Jadi mungkin itu semua bisa kita kendalikan ya. Jadi supaya kadar stres yang mungkin ada tidak melebihi atau melampaui ambang batas mungkin kira-kira itu ya. Iya, dan mungkin kita harus perlu ada santainya dikit ya. Betul, betul. Sekarang lagi on work life balance ya. Work life balance ya benar-benar itu juga sangat penting sebenarnya karena untuk bisa mengelola stres kan kalau kita tahu bahwa zaman dulu memang dikatakan untuk menghindari penyakit jantung namanya itu hindari stres, itu zaman dulu ya. Tapi sekarang sudah berubah tuh. Kita bilang adalah manage atau atasi stres. Jadi harus tahu kapan kita melakukan hobi, kapan kita bisa santai sedikit, mungkin waktu untuk keluarga, waktu berkualitas, atau mungkin waktu untuk sendiri saja gitu ya. Jadi tidak perlu merasa bersalah ketika tubuh kita itu perlu istirahat juga sebenarnya. Soalnya kalau kita lihat media sosial zaman sekarang tuh, yang selalu tampak itu biasanya yang laku-laku tuh selalu ngomong gini, usia berapa kamu punya rumah 1M gitu misalnya betul, ya. betul. Atau usia berapa kamu punya 100 juta gitu misalnya. Padahal jantung kita lebih dari itu harganya. Betul Dr. Vito. Pasang stent transplantasi jantung itu bisa 1M lebih gitu. Betul, Jadi Dr. belum Vito. tentu ada yang dapat lagi ya. Jadi kita harus belajar untuk bisa mensyukuri apa yang kita punya dulu. Nah, bagi para pemirsa sekalian yang punya mungkin ponakan atau mungkin punya teman atau mungkin punya anak yang masih usia muda ya harus tahu bahwa tubuh kita terutama saat ini kita bahas mengenai jantung ya. Jantung ini harganya lebih daripada itu. Kalau sekali rusak itu nggak ada gantinya, walaupun ada transplantasi jantung, tapi sangat sulit untuk mendapatkan itu. Jadi karena itu ya jaga jantung sebaik-baiknya. Nah, tadi kita udah bahas mengenai rokok, lalu bahas mengenai pola hidup, bahas juga mengenai darah tinggi. Ya, ini sekarang saya mau bahas mengenai faktor risiko jantung yang kekinian tadi. Ya, ini mengenai tadi ya, mengenai kurang tidur. Kurang tidur juga sering ya tadi ya, udah bahas tentang stres kurang tidur. Kadang ada orang yang mungkin kurang tidurnya nggak teratur nih memang. Ini apa pandangan dokter? Karena kan ada OSA orang yang suka dikira ngorok kalau malam, padahal itu OSA sebenarnya. Betul dokter, betul. Ya, jadi memang salah satu fenomena yang lagi tren sekarang ini karena mungkin salah satu kesibukan bekerja ya, mungkin ada banyak faktor lain kita jadi mungkin para pemirsa di rumah jadi kurang tidur, kurang istirahat. Sedangkan kita tahu adalah tidur yang cukup itu yang baik adalah yang kualitasnya baik, durasinya juga cukup. Tapi jika durasinya mungkin juga terlalu panjang tapi kualitas tidak baik juga tidak oke, tidak bagus juga. Dan ada beberapa kelainan seperti yang tadi kita sebut tadi ya, OSA ya atau obstructive sleep apnea. Ini biasanya didasari oleh penyebab lain. Jadi memang ini yang perlu kita gali lebih dalam. Jadi bagaimana pola tidur kita? Karena dengan pola tidur yang saya kira tidak teratur dan malah cenderung kurang tidur, biasanya akan meningkatkan faktor risiko. Salah satunya adalah meningkatkan tekanan darah. Jadi akan menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan itu menjadi suatu faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner dan akhirnya menyebabkan serangan jantung. Lalu untuk kasus lain seperti OSA tadi ya, obstructive sleep apnea. Jadi jika memang ada mungkin rekan saudara kita atau mungkin partner kita di rumah mungkin ngorok, nah sebaiknya kita periksakan karena kemungkinan ada penyebab lain yang mungkin muncul, karena itu juga akan menyebabkan dalam jangka panjang terjadi gangguan-gangguan pada fungsi tubuh kita. Salah satunya adalah hipertensi, gangguan metabolik, akan menyebabkan gangguan-gangguan yang sifatnya mungkin bisa fatal ke depannya nanti, Dr. Vito. Nah, tadi Dr. Ronaldi sudah bahas lalu mengenai screening dan pencegahan. Nah, kita bahas tuh sekarang. Pencegahan dengan screening itu maksudnya kita kan check up ya. Tadi sempat kita singgung juga tuh, check up apa saja yang perlu dilakukan dan juga kapan harusnya melakukan check up. Ini pemirsa harus tahu nih, dengar baik-baik nih. Baik Dr. Vito. Jadi sekarang ini kan memang bagaimana sih yang penting kita
cara menghindari ya terjadi serangan jantung, penyakit jantung koroner. Jadi yang tadi telah saya sebutkan di awal, jadi kita penting sekali melakukan suatu medical check up. Jadi medical check up ini meliputi pemeriksaan fisik secara umum ya. Lalu juga kita bisa mengukur tekanan darah kita ya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita jangan lupa mengukur parameter dari laboratorium. Apakah kita ada hiperkolesterol, diabetes, atau mungkin gangguan-gangguan lain. Lalu berikutnya dilanjutkan dengan khususnya kita masuk fokus spesifik mungkin ke jantung ya Dr. Vito ya. Jadi pemeriksaan apa aja yang bisa dijadikan suatu screening. Jadi untuk supaya kita bisa tahu secara dini apakah kita mengidap PJK atau tidak. Pertama kita bisa lakukan pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Saya kira para pemirsa di rumah juga sudah familiar dengan pemeriksaan ini ya. Jadi dan pemeriksaan ini dokter bisa mendeteksi secara dini apakah ada gangguan jantung atau tidak. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan lain seperti treadmill test jika memang diperlukan dan sesuai indikasi ya. Jadi treadmill test ini akan menilai apakah memang pada saat diberikan uji latih atau beban pada aktivitas ya, apakah ada gangguan atau tidak atau kelainan pada jantung atau tidak. Berikutnya adalah pemeriksaan lain seperti ekokardiografi atau USG jantung. Ini bisa melihat fungsi pompa jantung, juga apakah ada gangguan atau kelainan katup-katup dari jantung. Berikutnya jika memang diindikasikan bisa dilakukan pemeriksaan mungkin yang sering kita semua dengar adalah kalsium score atau CT kardiak. Itu akan menilai apakah memang terjadi masalah khususnya di pembuluh darah koroner ya. Apakah ada stenosis atau penyumbatan, dan jika memang diperlukan dan sesuai indikasi bisa dilakukan pemeriksaan kateterisasi jantung. Jadi seperti pemeriksaan di cath lab ya. Jadi itu akan menilai dengan pasti apakah terjadi masalah atau tidak dari pembuluh darah jantung kita, kira-kira itu. Ya, nah ini penting juga ya, karena bagi para pemirsa yang sudah pernah check up, lalu mungkin harus follow up sebenarnya, karena kan check up itu kadang-kadang nggak semuanya lengkap dan kita harus ikutin di dalam apa anjurannya atau follow upnya setelah itu. Tadi sudah disebut mengenai kateter jantung ya, kateter jantung itu apakah memang itu bisa mencegah penyakit jantung ya, sebenarnya sih secara nggak langsung sebenarnya iya, karena kita tahu dulu maksudnya kalau memang diperlukan atau memang ada indikasinya ya. Tapi kalau orang sudah terlanjur ada penyempitan, terus mau diapakan? Nah, Baik Dr. Vito, jadi mungkin rekan-rekan pemirsa kadang-kadang khawatir ya jika kita melakukan medical check up, tahu ada sumbatan, gimana nih? Apa yang perlu saya lakukan? Nah, jadi seperti yang disampaikan Dr. Vito tadi, jadi pentingnya adalah follow up. Jadi sebaiknya kita segera berkonsultasi ke rumah sakit ya, ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi jika memang terjadi gangguan pada treadmill, mungkin ada stenosis atau sumbatan pada CT kardiak, bahkan pada kateterisasi ada masalah. Jadi biasanya dokter akan menilai sejauh mana keluhan yang timbul pada pasien. Lalu berikutnya lokasi sumbatannya itu di mana dan seberat apa sumbatannya. Karena ini semua akan menjadi beberapa faktor yang akan menjadi pertimbangan bagi dokter untuk mengambil langkah selanjutnya. Seperti kita tahu bahwa penata laksanaan dari penyakit jantung koroner atau serangan jantung ini ada cukup banyak ya. Mulai dari terapi fibrinolitik atau obat-obatan ya, medikamentosa, konservatif, atau mungkin bisa kita lakukan tindakan percutaneous coronary intervention atau intervensi koroner perkutan jika memang diperlukan pada sumbatan-sumbatan yang cukup berat. Bahkan pada beberapa kasus yang tidak mungkin lagi dilakukan PCI, kita bisa lakukan bypass atau operasi jantung. Tapi memang sebaiknya itu semua dikonsultasikan dulu ke dokter ya. Jadi supaya penanganan dan tata laksananya bisa sangat-sangat baik dan tepat. iya dokter, ini memang penting diketahui pemirsa karena kadang orang pikir sumbatan atau serangan jantung itu sama. Padahal sebenarnya kalau dari screening ketahuan, tadi udah dapat pemeriksaan, di follow up, ketahuan nih ada penyempitan, tapi belum sampai serangan jantung. Nah kalau sudah dilebarkan kembali, sudah dibalon atau mungkin dipasang dengan stent, maka sebenarnya ya kita menurunkan risiko serangan jantung di kemudian hari yang mungkin bisa merusak jantungnya. Nah dokter, ini penting juga ya bagi pemirsa sekalian yang tahu bahwa jantung ini kan anugerah dari Tuhan. Kita masing-masing dikasih cuma satu. Bagaimana dokter melihat ini dari sisi pandang Kristiani bahwa ya memang kalau jantung, orang serangan jantung boleh kembali atau selamat dari serangan jantung. Nah, baik Dr. Vito, jadi ini suatu hal yang sangat menarik ya Dr. Vito ya. Jadi banyak sekali mungkin pasien atau mungkin rekan-rekan pemirsa sekalian di rumah, jadi setelah terkena serangan jantung mereka bisa recovery atau mungkin bisa survive dari serangan jantung ini. Mereka seperti diberikan kesempatan kedua ya Dr. Vito ya. Jadi kesempatan ini bisa menjadi suatu refleksi bagi kita. Jadi kita bisa mengubah pola hidup kita menjadi lebih baik. Lalu kita juga bisa memotivasi mungkin lingkungan kita supaya bisa lebih sehat ya. Jadi kita menerapkan pola hidup sehat, screening kesehatan rutin, itu saya kira bisa menjadi suatu faktor yang dilihat dari sudut pandang rohani ya. Jadi prinsipnya itu adalah suatu kesempatan kedua, kesempatan bagi kita untuk merubah pola hidup kita ke arah yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dan pastinya memang ya banyak orang yang merasa bahwa
Oh dulu mungkin dia melakukan sia-sia ya kehidupannya dengan banyak mungkin pola hidup yang tidak benar, tapi sekarang dia punya kesempatan untuk merubah itu ya berarti kan Tuhan masih kasih kehidupan buat dia, kesempatan yang kedua ya untuk Betul, bisa Dr. melakukan Vito. apa yang baik. Ya mungkin dia masih punya misi yang harus dilakukan di dunia ini, jadi diberikan Betul, kesempatan Dr. untuk itu Vito. ya. Baik dokter, terima kasih banyak untuk banyak insight buat kita semua. Kita tahu bahwa jantung itu tadi berhubungan dengan pola hidup sehari-hari. Jadi ya secara keseluruhan itu berlangsung mungkin udah bertahun-tahun kita nggak sadar. Karena itu kita wajib menjaganya sejak muda. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Sampai ketemu lagi di episode Shalom Dok berikutnya, tetap di Live Channel.